Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini ya, tadi saya sempat kasih intro dulu di depan ya, yaitu ketika saya menolong seseorang yang mengalami masalah dengan airnya ya sampai muncrat kayak gitu ya. Saya juga sampai celana saya basah waktu itu. Jadi gini ceritanya ya, suatu saat itu saya baca-baca komentar di YouTube saya. Ada seseorang yang bilangnya katanya menirukan apa yang sudah saya ajarkan tentang perpipaan ya. Salah satunya yaitu pipa pakai yang lebih besar agar air lebih lancar gitu. Nah, terus dia bilang udah meniru saya tapi kok nggak berhasil gitu ya. Jadi komentarnya seperti ini. Nah, saya counter dulu gitu ya. Kadang orang meniru saya itu nirunya salah ya kawan-kawan. Terutama biasanya itu tentang masang-masang kabel ya. Kadang-kadang mereka itu udah niru salah terus nggak berhasil. Akhirnya saya yang disalahkan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kebetulan pas saya baca itu kok ya ada nama Batamnya gitu. Berarti ini satu kota nih sama saya. Akhirnya kayaknya boleh lah nih saya mau lihat gitu ya. Jadi saya tinggalkan nomor WA saya, terus dia kontak saya. Akhirnya ketemuan lah, saya datangin ke lokasi yang TKP-nya gitu ya. Nah, ketika saya datang ke TKP, rupanya kawan satu ini dia kerja tukang ya. Dia memperbaiki perpipaan yang ada di rumah kliennya. Jadi kliennya ini minta agar airnya ini lebih lancar gitu ya. Terus dia dengan bermodal melihat video saya, pipanya diganti yang lebih besar kayak gitu kan. Nah, ketika pipa udah diganti ya kawan-kawan, ternyata hasilnya apa? Kerannya lebih pelan dari sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu masih lumayan ngalir, habis itu sekarang kok kecil sekali ya. Ini saya perlihatkan videonya ya. Ya tentu saja kalau air segini orang pasti nggak mau lah ya yang punya rumah itu kok airnya kayak segitu gitu. Nah akhirnya kita lihat lagi ya di lantai 2 apalagi ini di wastafel ini airnya itu dibuka malah nggak keluar sama sekali. Jadi akhirnya gini, saya sih nggak akan mikir panjang-panjang kawan-kawan. Kalau kita mengalami keran ya nggak keluar airnya gitu ya, itu yang perlu kita cek dulu adalah begini kawan-kawan. Copot dulu kerannya ya. Kalau kerannya dicopot, terus airnya lancar apa enggak gitu ya. Kalau airnya ternyata lancar, maka masalahnya ada di keran. Gampang ya, mencari masalahnya itu gampang. Ya. Kalau air keran dibuka, terus airnya enggak lancar atau kecil, nah cara ngeceknya buka aja, cabut dulu kerannya, dilepas, airnya lancar enggak. Nah ternyata kawan-kawan bisa lihat kan, ini ketika kita coba buka kerannya ternyata muncrat airnya gitu ya, berarti tekanannya lumayan sebetulnya udah cukup gitu ya. Nah akhirnya saya bisa ngambil kesimpulan ya bahwa yang bermasalah adalah kerannya. Nah kalau keran bermasalah itu yang paling gampang kita akan ngecek saringannya dulu kan. Lokasi saringannya di mana? Nah ini kawan-kawan bisa lihat ya, kalau kerannya model kayak gini, saringannya itu ada di ujung keran seperti itu. Nah silakan kawan-kawan lihat bagaimana proses bukanya ya. Iya sak koring ya koring 4 inci ya pipa 4 inci lah. Oh, berarti bentuk dawa-dawa. Dawa-dawa kayak pipa nanti. Nah, itu ngerti kan? Ini setting sih. Kotorannya. Yang tukang pipa asli gitu. Saiki sampean tes buka itu gak ada dipasang sih. Nah, enak kan? Wah iya, kemarin. Nah, jadi sederhana ya kawan-kawan. Ternyata setelah tadi dibuka di dalam kerannya itu, di dalam saringannya ternyata numpuk kotoran ya. Saya nggak tahu itu kotoran apa. Kata kawan kita yang tukang ini sih dia katanya kaporit ya. Saya nggak tahu apakah benar, yang penting
sudah jelas lah tahu penyebabnya. Bagi saya cukup itu aja. Kemudian setelah dibersihkan tadi lumayan ya, udah lancar airnya. Jadi dipakai gosok gigi, cuci tangan, udah cukup lah air segitu ya. Baik, kemudian kita pindah kembali ke dapur ya. Jadi masalahnya itu ya kurang lebih sama. Jadi kita sempat copot dulu kerannya, kemudian kita lihat airnya, ternyata memang muncrat juga sama. Jadi problemnya sama ya. Tapi kali ini saringannya ini agak rumit, nggak bisa dibongkar, atau saya mungkin yang nggak tahu cara bongkarnya. Tapi yang jelas paket ujungnya itu bisa kita buka sih, ya bisa kita buka, kita tiup-tiup, diketok-ketok, dibilas air, lumayan ada beberapa ya kayak pasir yang putih gitu keluar ya. Nah setelah dibersihkan yang kayak pasir itu, nah akhirnya air bisa mengalir dengan lebih lancar dibandingkan sebelumnya gitu ya. Nah kemudian kalau ternyata dirasa airnya ternyata masih kurang begitu lancar ya kawan-kawan, maka saya anjurkan sih dengan tekanan air yang sama, kawan-kawan itu bisa mendapatkan air yang lebih lancar dengan cara menggunakan tipe keran yang lain ya. Jadi keran-keran terutama yang untuk cuci piring ya kawan-kawan, itu banyak yang dilengkapi dengan saringan yang lubangnya itu halus gitu, sehingga apa, kalau tekanannya kurang kencang itu kawan-kawan akan dapat air yang enggak deres ya, kurang memuaskan. Jadi kawan-kawan bisa menggantinya dengan tipe-tipe lain ya, yang mana lubangnya itu lebih besar sehingga lebih lancar aliran airnya. Baik, seperti itu akhirnya ya kawan kita yang tadinya komentar katanya kurang berhasil meniru saya, akhirnya bisa mendapatkan inspirasi ya, bisa mendapatkan ilmu baru hari itu, yaitu kalau keran mampet periksa saringannya gitu ya. Jadi kalaupun kawan-kawan misalkan suatu saat setelah saringannya dibersihkan masih kurang lancar gitu ya, bisa dicek di kerannya sendiri kan. Bisa jadi klepnya di dalam keran itu rusak, bisa juga ya, banyak sekali penyebabnya. Yang penting tadi cara troubleshootingnya atau mencari penyebabnya yaitu copot dulu kerannya, airnya lancar enggak gitu ya. Kalau airnya lancar berarti masalah di keran. Tapi ketika keran dicopot ya, misalkan keran dicopot ternyata air yang keluar dari pipa itu enggak kencang ya, itu berarti masalah di pipa. Nah kalau masalah di pipa, maka kita perlu meninjau ulang masalahnya di mana gitu. Jadi itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan video dari kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.